Baratayuda adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Korawa, tokoh utama wiracarita Mahabharata. Kata Baratayuda adalah kata Sanskerta yang berarti perang keturunan Barata. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata, yaitu sebuah wiracarita terkenal dari India yang telah diadaptasi di Jawa sebagai karya seni dalam bentuk kakawin dan wayang. Istilah Baratayuda diambil dari judul sebuah naskah kakawin berbahasa Jawa kuno yang ditulis pada tahun 1157 oleh Empu Sedah atas perintah Maharaja Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Sebenarnya kitab Baratayuda yang ditulis pada masa Kediri itu untuk simbolisme keadaan perang saudara antara Kerajaan Kediri dan Jenggala yang sama-sama keturunan Raja Erlangga. Keadaan perang saudara itu digambarkan seolah-olah seperti yang tertulis dalam kitab Mahabharata, karya biasa, yaitu perang antara Pandawa dan Korawa, yang sebenarnya juga keturunan biasa sang penulis. Kisah kakawin Baratayuda kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Jawa baru dengan judul Serat Baratayuda oleh Pujangga Yahastipura pada zaman Kesunanan Surakarta. Di Yogyakarta, cerita Baratayuda ditulis ulang dengan judul Serat Purwakanda pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwana. Penulisnya dimulai pada tanggal 29 Oktober tahun 1847 hingga tanggal 30 Juli tahun 1848. Sama halnya dengan versi Mahabharata dari India, Baratayuda merupakan puncak perselisihan antara keluarga Pandawa yang dipimpin oleh Puntadewa atau Yudhistira melawan sepupu mereka, yaitu para Korawa yang dipimpin oleh Duryudana. Baik Pandawa maupun Korawa merupakan keturunan Barata yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata sebagai Raja Cakrawartin atau Raja Diraja, penguasa daratan Asia Selatan atau India dan sekitarnya. Namun versi pewayangan Jawa menyebutkan bahwa Perang Baratayuda sebagai peristiwa yang sudah ditetapkan kejadiannya oleh Dewata, bahkan sebelum Pandawa dan Korawa dilahirkan. Selain itu, Perang Kurusetra sebagai medan pertempuran menurut pewayangan bukan berlokasi di India Utara, melainkan berada di Jawa, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Dengan kata lain, kisah Mahabharata menurut tradisi Jawa dianggap terjadi di Pulau Jawa. Bibit perselisihan antara Pandawa dan Korawa dimulai sejak orang tua mereka masih sama-sama muda. Pandu, ayah para Pandawa, suatu hari membawa pulang 3 orang putri dan 3 negara bernama Kunti, Gandhari, dan Madri. Salah satu dari mereka dipersembahkan kepada Drestarasta, kakaknya yang buta. Drestarasta memilih ketiga putri itu dengan cara mengangkat satu persatu. Akhirnya terpilihlah Gandhari yang mempunyai bobot paling berat, karena Drestarasta berpikir bahwa kelak Gandhari akan mempunyai banyak anak. Sama seperti impian Drestarasta, hal ini membuat putri dan kerajaan Plasenjenar itu tersinggung dan sakit hati. Gandhari merasa ia tak lebih dari piala bergilir. Ia pun bersumpah keturunannya kelak akan menjadi musuh bebuyutan anak-anak Pandu. Gandhari dan adiknya bernama Sangkuni mendidik anak-anaknya yang berjumlah 100 orang atau Korawa untuk selalu memusuhi anak-anak Pandu yang berjumlah 5 orang atau Pandawa. Ketika Pandu meninggal, anak-anaknya semakin menderita. Nyawa mereka selalu diincar oleh para Korawa. Kisah-kisah selanjutnya tidak jauh berbeda dengan versi Mahabharata. Antara lain, usaha pembunuhan Pandawa dalam istana yang terbakar, sampai perbuatan kerajaan Amarta
kerajaan yang didirikan Yudhistira melalui permainan dadu. Akibat kekalahan dalam perjudian tersebut, para Pandawa harus menjalani hukuman pengasingan di hutan selama 12 tahun, ditambah dengan setahun menyamar sebagai rakyat jelata di kerajaan Wirata. Namun setelah masa hukuman berakhir, para Korawa menolak mengembalikan hak-hak para Pandawa. Sebenarnya, Yudhistira atau saudara dari Pandawa hanya menginginkan 5 desa saja untuk dikembalikan ke Pandawa, alih-alih Amarta seutuhnya. Namun Korawa tidak sudi memberikan sejengkal tanah pun kepada Pandawa. Akhirnya keputusan diambil lewat perang Baratayuda yang tidak dapat dihindari lagi. Dalam cerita pewayangan Jawa disebutkan adanya sebuah kitab yang tidak terdapat dalam cerita Mahabharata dari India. Kitab tersebut bernama Jatibsara atau Jitabsara yang berisi skenario jalannya pertempuran dalam Baratayuda, termasuk urutan siapa saja yang akan menjadi korban. Kitab ini ditulis oleh Batara Penyarikan sebagai juru catat atas apa yang dibahas oleh Batara Guru atau Raja Kahyangan dengan Batara Narada mengenai skenario tersebut. Kresna, Raja Dwarawati yang menjadi penasehat pihak Pandawa, berhasil mencuri dengar pembicaraan dan penulisan kitab tersebut dengan cara berubah wujud menjadi seekor lebah putih atau kelanceng putih. Ketika tiba pada bagian Prabu Baladewa atau kakak Kresna dipertarungkan dengan Antareja atau anak Bima, kelanceng putih menumpahkan tinta yang dipakai, sehingga bagian atau bab itu batal ditulis. Kelanceng putih kemudian menjelma menjadi Sukma Wicara, yakni bentuk halus atau sukma dari Batara Kresna. Sukma Wicara memprotes rencana pertarungan antara Prabu Baladewa dengan Antareja, karena Baladewa pasti akan kalah dari Antareja. Selain itu, Sukma Wicara meminta agar diperbolehkan memiliki kitab Jatabsara itu. Batara Guru merelakan kitab Jitabsara menjadi milik Kresna asalkan ia selalu menjaga kerahasiaan isinya, serta bersedia menukarnya dengan kembang Wijaya Kusuma, yaitu bunga pusaka milik Kresna yang bisa digunakan untuk menghidupkan orang mati. Di samping itu, Batara Guru juga meminta Kresna untuk mengatur penyelesaian soal Baladewa dan Antareja. Kresna menyanggupinya. Sejak saat itu, Kresna kehilangan kemampuannya untuk menghidupkan orang mati. Tetapi ia mengetahui dengan pasti siapa saja yang akan gugur di dalam Baratayuda, sesuai isi kitab Jitabsara yang telah ditakdirkan oleh Dewata. Kresna juga akan meminta Baladewa untuk bertapa di Grojogan Sewu selama Baratayuda dan meminta kesediaan Antareja untuk kembali ke alam abadi, sehingga pertempuran di antara kedua kesatria itu tidak terjadi. Jalannya perang Baratayuda versi pewayangan Jawa sedikit berbeda dengan perang Kurusetra versi Mahabharata menurut versi Jawa. Pertempuran diatur sedemikian rupa sehingga hanya tokoh-tokoh tertentu yang ditunjuk saja yang maju perang, sedangkan yang lain menunggu giliran untuk maju. Sebagai contoh, apabila dalam versi Mahabharata, Duryodhana sering bertemu dan terlibat pertempuran melawan Bimasena, maka dalam pewayangan mereka hanya bertemu sekali, yaitu pada babak terakhir ketika Duryodhana tewas di tangan Bima. Dalam pihak Pandawa yang bertugas mengatur siasat peperangan adalah Kresna. Ia yang berhak memutuskan siapa yang harus maju dan siapa yang harus mundur. Sementara itu di pihak Korawa, semuanya diatur oleh para penasehat Duryodhana, yaitu Bhisma, Durna atau Drona, dan Salya. Karena kisah Baratayuda yang tersebar di Indonesia dipengaruhi oleh kisah sisipan yang tidak terdapat dalam kitab aslinya atau kitab dari India berbahasa Sanskerta. Mungkin banyak terdapat perbedaan sesuai dengan daerah masing-masing. Meskipun demikian, inti kisahnya sama.